Halo semuanya, saya Nirwan. Di video kali ini saya mau review monitor yang ada di belakang saya ini. Ini adalah monitor Asus seri TUF Gaming dengan tipe VG249Q1R. Saya juga mau ngucapin terima kasih ke Asus Indonesia yang udah kasih kesempatan saya untuk review monitor ini. Ini adalah salah satu monitor gaming yang punya refresh rate cukup tinggi hingga 165 Hz dan juga dengan harga yang masih cukup terjangkau untuk kelas monitor gaming dengan refresh rate setinggi ini. Tapi seperti biasa, sebelum review, kita lihat dulu proses saya unboxing monitornya untuk tahu apa aja yang kita dapat dari pembelian monitor ini. Let's go! Oke, yang pertama saya bahas adalah desain dari monitornya. Monitor ini punya desain layar bezel-less walaupun belum full tanpa bezel, tapi sisi kanan, kiri, dan atas monitor ini udah tipis banget bezelnya dengan ketebalan 0,6 cm. Hanya di bagian bawah yang masih ada bezel cukup tebal dengan ukuran 1,7 cm. Bezel di bagian bawah ini digunakan untuk penempatan logo Asus dan juga lampu indikator dari monitornya. Untuk bagian samping, monitor ini punya desain yang tipis banget di bagian atas dan di bagian bawah cukup tebal karena untuk penempatan mesin dan juga speaker. Selanjutnya di bagian belakang ada logo Asus dan juga logo TUF Gaming. Kemudian di bawahnya ada 4 buah lubang baut untuk VESA mounting, jadi kita bisa pasang bracket monitor tambahan di monitor ini. Untuk portnya sendiri cukup lengkap, ada 1 display port, 2 HDMI port, 1 audio jack, dan 1 DC-in atau input power. Di bagian belakang monitor ini juga ada 1 tombol menu yang berbentuk seperti joystick, jadi semua settingan menu hanya menggunakan 1 tombol ini aja. Untuk basestand monitor ini bentuknya bulat dan gaming banget desainnya dengan ada aksen warna merah di bagian bawahnya. Dan untuk monitor ini kita hanya bisa tilt atau atur angle layarnya aja, jadi kita nggak bisa naik turunin posisi dari layarnya. Di paket penjualan, selain dapat monitor, kita juga dapat 1 kabel DisplayPort, 1 kabel HDMI, 1 kabel power dengan adapter, buku petunjuk, dan juga kartu garansi. Berikutnya saya bahas spesifikasi dari monitor ini. Sesuai namanya, ukuran monitor ini adalah 24 inci dengan lebar monitor 54 cm dan tinggi 32 cm. Dan untuk ketinggian monitor dengan sudah terpasang stand adalah 41 cm.
Resolusi layar dari monitor ini Full HD 1920x1080 dengan aspek rasio 16:9. Panel yang digunakan monitor ini adalah IPS dan sudah anti-glare, jadi seperti sekarang contohnya, di sebelah kiri saya ini ada lampu yang cukup terang, tapi monitor ini layarnya nggak mantulin cahaya dari lampu yang ada di depannya persis. Ini berguna banget buat kalian yang punya ruang kerja atau kamar yang cukup terang, atau mungkin bahkan di samping jendela, jadi layar dari monitor ini nggak mantulin cahaya dari sekitarnya. View angle dari monitor ini 178 derajat, jadi kalau kita lihat layarnya dari posisi samping, warna yang dihasilkan dari layar monitor ini nggak berubah. Untuk akurasi warna dari layarnya, Asus mengklaim monitor ini punya color gamut sRGB 100%, yang artinya adalah warna dari monitor ini seharusnya cocok digunakan untuk kegiatan editing foto ataupun editing video. Tapi pas saya coba monitor ini untuk pertama kalinya, yang saya lihat itu warna hijau dan warna kuning dari monitor ini tuh kontrasnya tinggi banget atau ngejreng banget. Jadi saya coba atur-atur ulang dan cukup lama juga nemuin settingan warna yang pas untuk monitor ini. Tapi akhirnya saya coba semaksimal mungkin dan ketemu settingan warna yang pas. Nanti setelah ini saya coba kasih lihat ke kalian settingan warna yang saya gunakan di monitor ini. Dan karena monitor ini spesifik ditujukan untuk gaming, jadi ada beberapa fitur unggulan, diantaranya adalah respon time dari monitor ini 1 millisecond MPRT, kemudian monitor ini ada ELMB atau Extreme Low Motion Blur, plus Adaptive Sync, dan untuk fitur utama atau yang paling diunggulkan dari monitor ini adalah refresh rate layarnya yang bisa sampai 165 Hz. Tapi dalam keadaan default, layarnya ini hanya 60 Hz aja, jadi kita harus overclock sendiri layar ini untuk dapetin 165 Hz refresh rate-nya dengan ngelakuin beberapa step. Yang pertama, kita harus pakai kabel DisplayPort, jadi refresh rate 165 Hz ini hanya bisa kita pilih atau hanya bisa berjalan kalau kita pakai kabel DisplayPort. Kemudian yang kedua adalah kita atur refresh rate-nya secara manual di aplikasi VGA yang kita gunakan. Sebagai contoh, karena VGA yang saya gunakan adalah NVIDIA, jadi saya atur refresh rate-nya di aplikasi NVIDIA Control Panel dengan masuk ke menu Change Resolution. Kemudian di bagian Choose the Resolution, kita pilih resolution PC 1920x1080, lalu pilih refresh rate 165 Hz, dan setelah itu klik Apply. Jadi setelah step-step itu selesai, kita baru bisa nikmatin refresh rate 165 Hz di monitor Asus ini. Selanjutnya, monitor ini punya fitur yang namanya Game Visual. Fitur ini punya beberapa pilihan preset display mode yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita cukup masuk ke menu setting, kemudian pilih Game Visual. Nanti akan muncul 7 preset display mode yang bisa kita pilih. Yang pertama itu Scenery Mode. Ini adalah mode default yang bisa kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti browsing, ngetik, atau nonton YouTube, dan kegiatan lain selain main game ataupun editing video dan foto. Kemudian ada Racing Mode, sesuai namanya, ini bisa kita gunakan saat kita main game racing atau balapan, karena mode ini mengurangi input lag saat kita main game tersebut. Lalu ada Cinema Mode, ini cocok digunakan untuk nonton film. Selanjutnya ada RTS RPG Mode, ini bisa digunakan saat main game RPG. Begitu juga FPS Mode, bisa kita gunakan saat main game FPS. Berikutnya sRGB Mode, kalau ini bisa kita gunakan saat kita editing video ataupun foto untuk nampilin gambar dengan warna yang lebih akurat. Dan yang terakhir MOBA Mode, jadi pada mode ini warna hijau dan merah itu lebih diperkuat untuk memudahkan kita saat main game MOBA. Selanjutnya ada fitur Game Plus yang fungsinya untuk ngebantu kita saat main game dengan menggunakan monitor ini. Yang pertama adalah fitur Crosshair. Fitur ini fungsinya untuk munculin bidikan dari senjata yang kita gunakan saat kita main game FPS. Jadi monitor ini bisa nampilin crosshair atau sasaran bidikannya itu tepat di tengah monitor. Pilihan bentuk bidikannya ada 3 dengan 2 pilihan warna yaitu merah dan hijau. Kemudian ada fitur timer, jadi kita bisa set waktu dari 30 menit sampai 90 menit. Mungkin ini fungsinya biar kita bisa nentuin seberapa lama kita mau main game. Selanjutnya ada fitur FPS Counter, ini untuk munculin FPS yang didapat saat kita main game. Tapi fitur ini baru bisa berfungsi kalau Adaptive Sync-nya itu dinyalakan.
Dan yang terakhir adalah display alignment. Ini kita gunakan saat kita pakai lebih dari satu monitor, jadi untuk atur posisi gambar yang dihasilkan dari monitor-monitor yang kita gunakan. Monitor ini juga punya speaker, ada dua speaker yang penempatannya di bagian bawah dari monitor, dan ini suara yang dihasilkan dari speaker monitornya. Menurut saya kualitas speakernya biasa aja, nggak bagus dan nggak jelek juga, tapi cukup dan lumayan. Jadi kita bisa pakai speaker dari monitor ini kalau lagi nggak mau pakai headset ataupun earphone. Yang mungkin saya kurang suka adalah pengaturan volume dari speaker ini karena kita harus ngelakuin beberapa step untuk atur volume speakernya. Jadi kurang praktis menurut saya. Oh iya, seperti yang tadi saya bilang di awal video, kalau layar dari monitor ini itu nampilin warna hijau dan kuning yang kontras banget, atau saya bilangnya ngejreng banget. Jadi sekarang saya tunjukin ke kalian settingan warna yang pas menurut saya untuk monitor ini. Yang pertama saya atur di menu image adalah brightness atau kecerahannya. Saya atur ke 30, kemudian kontrasnya 80, vivid pixelnya 0, ASCR off, aspek kontrolnya full, dan blue light filternya itu di level 0. Kemudian di menu color, saya pilih color temperaturnya user mode, kemudian saya atur manual RGB-nya. Untuk R atau red-nya itu saya pilih 90, G atau green-nya itu 92, dan B atau blue-nya itu 96. Lalu saturasinya saya pilih 35, dan untuk skin tone saya pilih reddish. Kemudian saya masuk ke aplikasi NVIDIA Control Panel, lalu di bagian display saya pilih Adjust Desktop Color Setting, kemudian di bagian Color Channel saya atur RGB-nya di masing-masing warna red, green, dan blue. Nanti kalian ikutin aja settingan ini, dan nanti setelah itu jangan lupa untuk klik Apply. Jadi itulah settingan warna yang saya gunakan untuk monitor ini. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan bedanya, tapi kalau dilihat secara langsung, itu bedanya cukup jauh antara settingan default dengan settingan warna yang saya atur sendiri. Kesimpulan saya untuk monitor ini dengan harga 3 jutaan menurut saya worth it, terutama untuk kalian yang lagi cari-cari monitor gaming dengan refresh rate hingga 165 Hz, layarnya Full HD, panelnya IPS, ada banyak fitur-fitur tambahan yang bisa bantu kita juga untuk lebih maksimal dalam main game. Udah ada speakernya juga, dan warna dari monitor ini juga bagus untuk editing video ataupun editing foto. Jadi bisa dibilang monitor ini itu all-in-one buat kalian yang sering main game, tapi sesekali juga editing video ataupun editing foto. Dan juga sebaliknya, kalau misalkan pekerjaan utama kalian editing video atau editing foto, tapi sesekali main game, monitor ini bisa jadi pertimbangan buat kalian. Walaupun monitor ini juga ada beberapa kekurangan, seperti monitornya yang hanya bisa kita tilt atau atur angle layarnya aja, nggak bisa naik turun atau swivel, jadi cukup terbatas gerakannya. Tapi karena monitor ini udah support VESA mounting, jadi kita bisa pasang bracket monitor tambahan di monitor ini. Kemudian untuk masalah warna hijau dan juga kuning yang tadi saya bilang terlalu kontras di monitor ini, mungkin itu perspektif dari saya aja. Jadi kalau misalkan kalian beli monitor ini dan ngerasa warnanya udah pas, ya udah nggak usah diubah-ubah. Overall menurut saya dari kekurangan-kekurangan yang tadi saya sebutin itu kita bisa cari solusinya, dan juga kita bisa dapat lebih banyak keuntungan dari monitor ini. Terutama pengalaman saya yang tadinya pakai monitor 75 Hz, langsung lompat ke 165 Hz itu jauh banget bedanya, jauh lebih smooth, jauh lebih responsif, jauh lebih cepat,
Kemudian fitur-fitur pendukung untuk main game di monitor ini juga banyak. Kita juga bisa sesuaikan warna untuk game yang sedang kita mainkan. Pokoknya lengkap banget opsi pengaturan di monitor ini. Jadi buat kalian yang lagi cari-cari monitor gaming ukuran 24 inci dengan refresh rate sampai 165 Hz, monitor Asus TUF Gaming VG249Q1R ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan kalian. Dan seperti biasa, link pembelian produknya saya taruh di deskripsi di bawah. Nanti kalian bisa cek. Oke, kalau gitu sekian dari saya untuk video kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton. Like kalau suka video ini, subscribe channel ini jika belum. Saya Nirwan Fadli, pamit.